Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya, pembimbing robotika dari SMP 1 Taman, akan menjelaskan materi kedua, atau ketiga ini tentang sekilas tentang bahasa pemrograman C. Nah, jadi di sini nanti, ini ada tujuan dari pembelajaran kita yang pada pertemuan ketiga ini. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan sedikit sejarah dan ruang lingkup pemakaian bahasa C. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari bahasa C sendiri. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan secara sederhana tentang proses kompilasi dan linking dalam program C. Nanti juga akan saya demokan di di aplikasi seperti ini bisa di download di Play Store ya. Ini saya memakai emulator BlueStack, jadi nanti kalian bisa mungkin program lewat HP saja. Lalu di sini nanti juga saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan bahasa C dan menjelaskan komponen-komponen program dalam contoh aplikasi sederhana. Baik, jadi yang pertama di sini ada sejarah bahasa C. Nah, di sini kita coba untuk disimak saja ya. Soalnya ini mungkin juga misal ada yang tertarik dengan sejarah bahasa pemrograman, bisa ditelusuri lebih lanjut di Google. Jadi intinya pembuatan bahasa C itu dimulai sejak tahun 1967. Itu sudah sangat jauh ya. Jadi di situ itu bahasa itu sebelumnya dimulai dari ini, namanya bahasa BCPL, terus berevolusi menjadi bahasa ini B. Nah, lalu di situ terus ada perkembangan sampai pada akhirnya di ini ada sebuah organisasi yang mencoba untuk menstandarisasi, memberi aturan pada bahasa C. Nah, itu pada tahun 1983. Nah, ini kita sama-sama belum lahir. Jadi di sini ada American National Standards Institute. Jadi Institut Amerika itu membuat standar bahasa C. Jadi bahasa C itu udah lama banget, tapi sampai sekarang masih bisa digunakan dan masih dapat diandalkan. Gitu. Lanjut, yang kedua, ini bagian 2 sejarah bahasa C. Bahasa C itu digolongkan bahasa tingkat menengah. Nah, kalau kita mau review dari penjelasan saya kemarin, bahasa pemrograman itu ada 3 ya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi, ada tingkat menengah ya, ada tingkat menengah, dan ada tingkat rendah. Nah, tingkat review saja, jadi tingkat tinggi itu seperti apa? Tingkat tinggi itu seperti Python. Ada Python, lalu ada Java. Nah, C++ itu juga termasuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, sedangkan bahasa tingkat menengah itu seperti apa ya? Bahasa C yang digolongkan dalam bahasa tingkat menengah. Nah, bahasa tingkat rendah itu contohnya seperti ini. Seperti yang dijelaskan di poin 3, bahasa C mengkombinasikan antara bahasa tingkat rendah dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah itu bahasa mesin. Bahasa mesin atau assembly. Nah, untuk kita bisa belajar memahami bahasa robot, maka kita harus belajar di bahasa pemrograman yang lebih mendekati bahasa pemrograman tingkat rendah. Seperti itu. Karena di bahasa pemrograman tingkat tinggi sendiri itu diperuntukkan untuk pembuatan aplikasi, seperti pembuatan aplikasi di HP atau di laptop seperti itu, atau di web. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk bahasa C atau bahasa assembly itu lebih disukai oleh beberapa programmer, itu digunakan untuk membuat program untuk robot seperti itu. Nah, di sini ada keterangan lagi, lebih sulit dari bahasa Pascal atau bahasa Basic yang notabene
bahasa Pascal sama Basic itu bahasa tingkat tinggi juga. Jadi di sini kita dapat ilmu baru ya. Jadi contoh bahasa tingkat tinggi itu juga cuma 3 ini saja. Ada bahasa Pascal juga, ada bahasa Basic. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu banyak sekali. Nah, jadi untuk yang sekarang mungkin kita akan belajar di bahasa tingkat menengah saja. Seperti itu. Baik, jadi lalu tujuan dari tujuan dari bahasa pemrograman C itu apa sih? Nah, itu adalah memudahkan membuat program dari bahasa tingkat tinggi dikomunikasikan dengan kecepatan eksekusi dari bahasa tingkat rendah. Nah, seperti itu. Jadi bahasa C itu lebih seperti bahasa yang menjembatani antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita tahu kelebihan-kelebihan dari bahasa C sendiri ya. Jadi kodenya itu bersifat portable. Aplikasi yang ditulis dengan C untuk suatu komputer tertentu dapat digunakan di komputer lain hanya dengan sedikit modifikasi. Jadi ini bisa kalian bikin di HP, terus bisa kalian jalankan di laptop seperti itu. Lalu di sini struktur bahasa yang digunakan itu baik dan mudah dipelajari, memudahkan pembuat program, memudahkan pelacakan kesalahan program juga. Nah, di sini ada lagi, dibandingkan bahasa mesin atau bahasa assembly, C itu jauh lebih mudah dipahami. Soalnya di sini emang diatnya itu kalau bahasa pemrograman tingkat rendah itu bahasa yang sangat dipahami mesin. Jadi manusia itu lebih susah memahaminya. Soalnya tingkatannya itu bahasa assembly itu lebih menyerupai mesin sekali gitu. Lalu di sini ada dapat memanipulasi data dalam bentuk byte atau bytes. Nanti bisa dijelaskan di selanjutnya ya untuk apa itu bit, apa itu byte. Lalu di sini juga ada yang mungkin akan saya jelaskan di kesempatan yang lain, itu adalah memungkinkan untuk manipulasi alamat dari suatu data atau pointer. Itu. Lalu kelemahan bahasa C sendiri itu apa sih? Nah, setiap pemrograman itu pasti ada kelemahannya ya. Jadi banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Nanti ada contohnya biar bisa tahu kelemahan bahasa C itu apa. Lalu di sini para pemrograman C tingkat pemula pada umumnya seperti yang mungkin sekarang yang kita sedang pelajari, kita bisa menilai bahwa kita masih tingkat pemula. Jadi di sini bakal ada kendala di mana kita belum mengenal apa itu pointer pasti, dan kita tidak terbiasa menggunakannya. Oleh karena itu nanti mungkin untuk ini ini untuk materi pointer itu bisa saya gunakan untuk 1 kali pertemuan full. Soalnya ini memang cukup tricky atau cukup sedikit advance untuk dijelaskan seperti itu. Tapi di sini ada quotes ya, dimana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Jadi orang programmer itu tidak 1 hari jadi atau seminggu jadi. Biasanya itu ada riset ideal yang mengatakan bahwa ketika kalian mau ahli dalam satu hal, kalian harus menghabiskan 10.000 jam, ya 10.000 jam untuk mendalami ilmu tersebut, seperti itu. Ya gampangnya seperti itu ya. Bahkan dalam bermain game pun kalian nggak mungkin kan cuma 1 hari, Pak. Mungkin butuh waktu permainan yang lebih dari berjam-jam mungkin ya, berbulan-bulan untuk menguasai permainan tersebut. Nah, jadi di setiap bidang itu nggak ada bedanya. Oke, next. Nah, lalu apa itu compiler dan apa itu linker? Nah, jadi sebelum program C dapat dijalankan itu harus dikompil. Nah, nanti saya demokan bagaimana cara mengompilnya. Lalu di sini ada compile, itu adalah proses menerjemahkan seluruh program. Jadi kalian bikin program dengan bahasa yang nanti sudah ditentukan. Kalian sudah belajar bahasa C++, compile itu fungsinya mengconvert program kalian itu ke dalam bahasa mesin. Jadi kalian nggak perlu belajar bahasa mesin itu. Jadi cukup compile saja yang menggerakkan. Oke.
Compile dapat berhasil jika dalam program tidak ada kesalahan kaidah sama sekali. Jadi ketika kalian sudah mengikuti aturan pemakaian fungsinya, fungsi-fungsi dari program, maka compile itu bisa mendeteksi juga. Jadi misalkan ada kesalahan, compile itu tidak mau dan tidak bisa mengkonvertnya menjadi bahasa mesin. Jadi harus benar bahasanya. Lalu di sini ada list program asli dapat dirahasiakan. Nah, ini biasanya para programmer itu untuk program asli seharusnya tidak dibagikan ya. Jadi mereka punya kebanggaan sendiri dalam menciptakan program, jadi itu harga diri dari programmer. Tapi kadang ada yang berbaik hati untuk membuka programnya untuk dibagikan ke teman-teman seperti itu. Lalu di sini ada linking. Linking itu apa sih? Linking itu adalah proses untuk menggabungkan beberapa file program hasil kompilasi. Nah, ini mungkin dijelaskan di next pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada flowchart. Kemarin kita sudah belajar flowchart, tapi di sini flowchartnya agak beda, nggak ada oval, nggak ada apa, tapi nggak apa-apa. Ini saya terjemahkan ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua editor. Ada dua editor, di sini ada file include, itu nanti isinya cuma seperti perpustakaan-perpustakaan, di sini sedangkan ini program kalian. Lalu di sini masuk compiler. Nah, masuk compiler tadi kan compiler itu menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Nah, ini bahasa mesinnya di sini. Nah, ketika ada banyak bahasa mesin yang ingin disatukan jadi satu, maka itu akan ini diperlukan linker. Linker itu fungsinya setelah compiler ya, teman-teman. Jadi setelah di linker maka akan terdapat file execute. Nah, biasanya kalau kita di laptop kan, tunjukkan, nah biasanya kayak gini, itu kan ekstensinya itu file exe. Nah, mungkin seperti itu ya, exe gitu. Execute itu maksudnya executable extension ini. Oke. Lalu lanjut, di sini ada struktur penulisan C. Program C itu tersusun atas jumlah fungsi, pasti ya, seperti C++. Minimal dalam satu fungsi tersebut ada fungsi main. Di C++ juga pasti ada fungsi main. Sudah dijelaskan sama pembina robot sebelumnya, mungkin tahun lalu sudah dijelaskan bagaimana fungsi main tersebut. Nanti mungkin akan saya review, saya ulas lagi betapa pentingnya fungsi main dalam bahasa C atau bahasa C++. Gitu. Lalu di sini setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan. Penulisan suatu fungsi diawali dengan ini, kurung kurawal, dan diakhiri dengan ini, kurung tutup kurawal. Nah, biasanya ini digunakan di array atau biasanya kalau kalian belajar di himpunan itu ada seperti ini, ada simbol seperti ini ya, di matematika. Lalu di sini ada C disebut sebagai bahasa terstruktur. Nah, saya ulas kembali. Kemarin berdasarkan tipenya, bahasa pemrograman itu ada terstruktur, ada yang ini berorientasi objek. Jadi yang terstruktur itu seperti apa? Bahasa terstruktur itu C, dengan bahasa berorientasi objek itu seperti C++, Python, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin bisa didalami lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, oke, saya lanjut ini ya, cukup jelas. Jadi di sini ada fungsi ini, struktur fungsi utama ya. Jadi pasti dalam satu program itu ada main itu fungsi utama ya, lalu ada fungsi-fungsi lain. Nah, ini nanti saya ajari tentang bagaimana cara membuat fungsi lain kecuali fungsi main. Ini cukup efektif digunakan jika ada perintah yang harus dilakukan berulang-ulang seperti itu. Jadi kita harus mengkhususkan membuat fungsi tersebut. Semoga paham. Dan saya akan menjelaskan ini lebih detail di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Lalu apa sih fungsi main itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi main merupakan fungsi istimewa yang harus ada pada program C maupun C++.
Nah, fungsi ini menjadi titik awal dan titik akhir eksekusi program. Jadi, program itu pasti akan mengeksekusi, mencari dulu mana sih fungsi main. Nah, ketika ketemu fungsi main, maka fungsi main itu harus kan dieksekusi terlebih dahulu, seperti itu. Lalu biasanya ditempatkan pada posisi yang paling atas. Untuk ini hanya sebenarnya hanya untuk memudahkan mencari program saja, tapi biasanya juga bisa ditaruh paling bawah. Itu biasanya tergantung programmernya sendiri-sendiri, seperti itu. Baik, ini fungsi terpendek dari C ya. Jadi kalian bisa buat seperti ini saja. Ini bisa dikompil. Jadi ada fungsi utama program C, lalu ada awal tubuh sekaligus awal eksekusi pakai kurung kurawal, dan akhir tubuh fungsi main pakai tutup kurawal seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada pengenalan preprocessor directive atau include. Biasanya kemarin waktu Mas Rian mengajarkan sudah diajarin tentang include. Jadi include itu apa? Nah, teorinya adalah include itu merupakan salah satu jenis pengarah preprocessor directive, dipakai untuk membaca file yang diantaranya berisi deklarasi fungsi atau definisi fungsi. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Seperti kemarin dari Mas Rian sendiri, dari Mas Rian sendiri memberikan ini ya, untuk C++ biasanya ada include stdio. Nah, seperti ini. Nah, itu biasanya digunakan untuk membuka fungsi seperti cout. Gitu. Ini saya buatkan fungsi sederhananya dulu ya. Nah, fungsi cstdio itu untuk membuka fungsi cout sendiri. Biasanya seperti ini kan. Ini biasanya fungsi simpannya ya. Oke, saya lanjut ke ini. Nah, di fungsi C sendiri juga ada. Tapi di sini bedanya kalau di C itu tulisannya bukan C stdio, tapi melainkan stdio.h yang menyatakan bahwa pada compiler akan membaca file bernama st2a saat pelaksanaan kompilasi. Nah, biasanya stdio ini menyediakan fungsi sama seperti cout dan cin. Nah, seperti ini contoh strukturnya ya. Include nama file, main, seperti itu. Lalu di sini saya akan mengenalkan fungsi sederhana. Ini fungsi yang sebenarnya sama seperti fungsi cout. Di sini namanya adalah printf. Kalau kita lihat di sini ada kata print. Nah, ini bisa kita pahami kalau print di sini adalah terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ya. Print itu kan cetak. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsi ini akan mencetak kata ini. Selamat datang di Pens UTS. Seperti itu. Coba saya buatkan di sini. Kita pakai stdio.h. Oke. Lalu ini pakai main ya. Ini fungsi utama. Lalu kita cukup printf. Lalu kita seperti ini. Ini diberi titik koma. Kita buat selamat datang School Robotik. Oke. Lalu compilernya itu di mana? Nah, ini tanda petir itu compilernya yang ada di aplikasi Android ini ya. Nah, yes. Oke, finish. Kita langsung jalankan. Nah, oke, outputnya selamat datang di School Robotik. Cukup mudah untuk pengenalan fungsi printf. Intinya dia sama seperti cout, cuma aturan pembuatannya yang beda. Seperti itu. Di sini saya buat perbedaannya ya, biar kalian paham. Ini untuk bahasa C.
Lalu sedangkan cout itu seperti apa? Ini saya tambahkan dulu library-nya biar kalian tahu. Ini untuk C, sedangkan ini itu dia stdio. Ini untuk C++. Nah, ini bedanya. Sedangkan di C++ itu boolean cout selamat datang di school robotik. Nah, mungkin kalian bisa nilai sendiri ya, mana yang lebih simpel di antara bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman C++ khusus untuk pembuatan fungsi cetaknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata no member name cout in namespace std. Baik, jadi nanti ini sampingnya. Oh, ini ada tanda error ya. Jadi di sini ini ada ketika di sini. Nah, di sini saya tunjukkan kenapa kok error. Di sini kenapa kok error? Soalnya waktu di compiler itu di file sumber program sendiri ada yang tidak memenuhi kaidah atau tidak memenuhi peraturan. Nah, di sini dijelaskan kita bisa, di sini jangan kaget, di sini kita dijelaskan bahwa ada sebuah error ini, ada error, jadi programnya tidak paham kenapa ini, apakah seperti ini, gitu. Nah, mungkin di sini di bagian sini itu ada yang salah seperti itu teman-teman. Jadi ketika ini kita hilangkan, pastinya program itu bisa berjalan semestinya. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu kalau di sini permasalahannya ada di sini. Di stdcout selamat datang school robotik. Nah, untuk bagian mana yang salah, mungkin itu bisa kalian coba cari tahu ya. Kemarin kan kalian sudah 1 tahun, kemarin kan kalian sudah belajar tentang bahasa C++. Jadi mungkin kalian paham untuk bagaimana fungsi cetak sendiri. Ini mungkin bisa digunakan PR mandiri. Jadi untuk kali ini coba kita tebak-tebakan aja ya. Ini kita bisa selesaikan permasalahan. Biasanya ini untuk biasanya programmer lebih suka kalau ada yang error seperti ini. Seperti itu. Nah, cukup simpel untuk bahasa C dan bahasa C++. Nah, lanjut ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai sini. Nah, lalu di sini ada tanda dalam fungsi printf. Nah, biasanya ini ada ini nlen atau endl itu biasanya diganti dengan ini \n, menyatakan karakter garis baru. Bisa menggunakan petik ganda seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau ada seperti ini ya, coba ini langsung saya ambil, saya copy ya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan muncul di garis baru. Tunggu. Nah, muncul di garis baru. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan, kita akan belajar tentang penggunaan ini yang cukup rumit di bahasa C. Di sini nanti akan ada namanya apa itu integer atau apa itu float, apa itu karakter, apa itu string. Mungkin akan dijelaskan di next pertemuan. Tapi yang jelas nanti di sini juga saya akan jelaskan kenapa kok di C itu beda-beda. Seperti di sini ada int main, print number, itu kenapa kok 10 itu pakai %d, kenapa Ali itu %s, 80,5 kenapa %f, lalu kenapa karakter A %c. Nah, itu ada penjelasannya seperti yang dijelaskan di sini. %d itu untuk menampilkan bilangan integer, %f untuk menampilkan bilangan pecahan, %c untuk menampilkan sebuah karakter, dan %s itu untuk string. Nah, nanti itu untuk beda-bedanya apa akan saya jelaskan di pertemuan ke depan ya.
Lalu di sini juga ada tentang itu, komentar dalam program. Nah, biasanya di sini digunakan untuk keperluan dokumentasi. Dimulai dengan tanda seperti ini dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Atau untuk komentar yang hanya satu baris dituliskan dengan diawali tanda. Nah, biasanya kalau di sini ada warnanya berubah menjadi hijau, itu berarti artinya sudah menjadi sebuah kalimat komentar ya. Jadi kalimat komentar itu tidak akan dieksekusi seperti itu. Contoh ya, saya buat kalimat komentar. Nah, ini sudah jadi hijau, berarti ini tidak akan dieksekusi. Buktinya bisa saya tuliskan di sini. Supaya di sini saya buat satu baris yang sama seperti selamat datang itu. Ya, ini nanti outputnya akan selamat datang di, ini saya ganti ya, school robotic. Sebenarnya harusnya kalau ini tidak ada, maka selamat datang di ekskul robotik. Nah, berhubung saya membuat komentar, jadi selamat datang yang pertama tidak akan dieksekusi, teman-teman. Jadi yang dieksekusi hanya selamat datang yang kedua. Seperti itu. Jadi ketika menjadi hijau, ya tidak akan dieksekusi. Oh, sudah selesai. Baik. Dari saya mungkin cukup sekian ya untuk kali ini. Mungkin sederhana saja kita belajar tentang struktur dari C sendiri, struktur utama, dan kita belajar tentang keluaran dari bahasa pemrograman C. Baik, untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cukup banyak. Teman-teman, di sini ada 31 slide. Semoga kalian tahan. Tapi ini akan saya jelaskan dengan secara sederhana saja dan pelan-pelan. Di sini nanti di pertemuan selanjutnya, di minggu depan, kita akan menjelaskan tentang beberapa tipe data dasar seperti apa itu integer, float, karakter, string. Nah, itu akan saya jelaskan. Lalu di sini ada menjelaskan tentang variabel, bedanya variabel sama konstanta. Harusnya di matematika SMP sudah dijelaskan ya, variabel itu sesuatu nilai yang dapat diubah, sedangkan konstanta itu nilai yang bersifat tetap. Lalu di sini akan saya jelaskan juga untuk minggu depan tentang berbagai jenis operator dan pemakainya. Mungkin di C++ sudah dijelaskan ya, cuma nanti akan saya tambahkan sedikit lebih banyak operator yang bisa digunakan di bahasa pemrograman C. Lalu di pertemuan ini kita sudah sedikit tahu tentang instruksi I/O. Instruksi I/O itu seperti instruksi input atau masukan dan output atau keluaran. Nah, kita sudah mengetahui setengahnya, jadi nanti kita tinggal sisanya aja, yaitu instruksi input atau instruksi masukan. Yang biasanya kalau di C++ itu kita gunakan C-in ya, menggunakan C-in. Nah, nanti kita di C itu kita akan menggunakan scanf namanya. Oke. Jadi spoiler untuk pertemuan keempat ya. Untuk keempat sekian dulu, jangan banyak-banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas akan saya berikan saya berikan di Google Classroom, bisa dikerjakan dan dikumpulkan kalau bisa sebelum pertemuan ke depannya, gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.